Oke, di penjelasan yang keempat ini, masih tetap di materi akuntansi untuk aset tetap, tapi pembahasan kita masuk ke materi depresiasi. Jadi, yang disebut dengan depresiasi itu apa? Depresiasi itu merupakan suatu proses untuk pengalokasian dari biaya perolehan suatu aset tetap menjadi beban selama masa manfaat dengan cara yang rasional dan juga sistematis. Jadi, dari depresiasi ini itu merupakan suatu pengalokasian dari biaya perolehannya itu diperlukan. Kenapa? Karena untuk mengetahui bagaimana konsep penandingan yang tepat antara pendapatan dan juga beban. Jadi, intinya yang disebut dengan depresiasi itu proses untuk pengalokasian dari biaya perolehan aset tetap, bukan untuk proses penilaian. Bagaimana proses pengalokasian biaya perolehannya, bukan proses penilaian. Jadi, perubahan dari harga suatu aset tetap yang terjadi di pasar tidak perlu dicatat dalam pembukuan perusahaan. Kenapa? Karena dari aset tetap yang dimiliki oleh suatu entitas itu untuk digunakan, bukan untuk dijual kembali. Jadi, yang masuk dalam kategori nilai buku aset itu merupakan berapa biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi dari aset tetap tersebut. Jadi, Anda perlu mengetahui dulu sebenarnya aset tetap itu harga perolehannya berapa. Harga perolehan itu bagaimana? Harga perolehan itu merupakan biaya atau keseluruhan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan aset tetap tersebut. Sebagai contoh tadi, misalkan aset tetapnya berupa mesin. Pertama, untuk mesin itu harganya berapa? Yang kedua, dari mesin itu ada biaya pengiriman, ada biaya instalasi, biaya perakitannya dan sebagainya sampai benar-benar mesin itu siap untuk digunakan. Itu biaya atau harga perolehannya berapa? Itu masuk ke harga perolehan aset. Selanjutnya dikurangi dengan adanya depresiasi. Misalkan, mesin itu dipakai bisa hanya selama 5 tahun. Ini depresiasinya berapa? Itu masuk ke kategori masuk ke biaya masuk ke nilai buku dari aset, nilai buku asetnya. Jadi, selama masa pemakaian, kemampuan suatu aset untuk bisa menghasilkan pendapatan dan jasa itu lama-lama akan semakin menurun, baik secara fisik maupun fungsinya. Jadi, misalkan ada penurunan karena faktor fisik, itu disebabkan karena adanya faktor pemakaian. Sehingga secara fisik, aset tetap itu terlihat menurun. Jadi, misalkan, ada mobil. Mobil itu setelah dipakai sejauh 100.000 kilometer, itu akan dipandang kurang nilainya. Jika dibanding dengan, ada mobil baru yang baru dipakai 1.000 kilometer. Kan Anda mesti ada 2 mobil misalkan. Mobil itu sama-sama mobil, misalkan mereknya sama. Tetapi yang satu, mereknya sama, tahunnya sama. Yang satu itu dipakainya 100.000 kilometer, yang satu baru dipakai 1.000 kilometer. Anda pilih mana? Pasti akan milih yang 1.000 kilometer. Jelas itu mobilnya jarang dipakai, berarti masih bagus mesinnya misalkan. Misalkan lagi, mobil tadi yang satu 100.000 kilometer, dia dipakainya di Jakarta.
yang rentan dengan daerah yang rawan banjir misalkan. Yang satu baru dipakai 1000 km, pakainya hanya di Ponorogo saja. Anda pilih mana? Pasti akan milih yang option yang kedua. Jadi dari penurunan fungsi atau penurunan dari segi fungsi mobil tadi atau aset tadi itu tidak memadai ataupun akan ketinggalan zaman. Jadi suatu aset itu dikatakan tidak memadai jika tidak bisa memenuhi kebutuhan saat ini ataupun tidak memenuhi kebutuhan yang akan datang. Jadi untuk penghitungan depresiasi kita perlu memperhatikan 3 faktor. Biaya perolehan. Jadi biaya perolehan aset itu berapa? Yang kedua, masa manfaat. Aset itu bisa dipakai berapa lama? Atau masa manfaat itu disebut dengan umur aset. Jangka waktu pemakaian aset yang diharapkan oleh perusahaan. Jadi masa manfaat itu juga dinyatakan dalam satuan misalkan waktu, unit aktivitas, misalkan dalam unit jam kerja mesin, ataupun dalam satuan hasil. Jadi yang disebut dengan masa manfaat itu merupakan suatu taksiran. Masa manfaatnya berapa lama perkiraannya, misalkan. Terus selanjutnya ada nilai residu, nilai sisa, taksiran dari nilai tunai aset pada akhir masa manfaat aset tersebut. Jadi nilai ini didasarkan pada taksiran untuk nilai aset sebagai barang bekas atau juga bisa taksiran kalau aset itu dipertukarkan berdasarkan nilai manfaatnya. Jadi dalam depresiasi Anda perlu mengetahui biaya perolehan asetnya itu berapa, manfaat aset itu berapa lama atau umur aset itu berapa lama, dan juga nilai sisanya itu tinggal berapa. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode dalam depresiasi. Ada berbagai metode untuk menghitung depresiasi dari aset tetap. Pertama ada metode garis lurus, yang kedua ada metode saldo menurun, yang ketiga ada metode angka tahun. Oke, kita masuk ke metode yang pertama yaitu ke metode garis lurus. Jadi yang disebut dengan metode garis lurus, dalam metode ini untuk beban depresiasi itu dihitung sepanjang masa manfaat dari aset tadi. Dan itu sama besarnya. Rumusnya bagaimana? Harga perolehan dikurangi nilai residu, nih kan? Biaya perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis atau masa manfaat. Jadi pertama perlu menghitung dulu sebenarnya biaya perolehannya berapa. Oh, biaya perolehannya itu diperoleh bagaimana sih? Ini biaya perolehan diperoleh dari biaya perolehan depresiasi diperoleh dari biaya perolehan dikurangi dengan nilai residu. Oh, ketika ketemu biaya perolehannya. Kemudian biaya depresiasi per tahunnya berapa? Tinggal biaya perolehan didepresiasi dibagi dengan masa manfaat. Oke, saya kasih contoh di sini. Ada PT Bromo itu membeli sebuah truk seharga 130 juta. Berarti ini harga perolehannya kan? Biaya perolehannya kan 130 juta. Dengan nilai residu 10 juta, kurangi nilai residu. Berarti diketemu biaya perolehan didepresiasi senilai 120 juta. Untuk selanjutnya, maaf sebentar. Ini, untuk selanjutnya dicari beban depresiasi per tahun bagaimana? Tinggal ke bawah. Ini biaya perolehan didepresiasi 120 juta dibagi umur ekonomisnya berapa? 5 tahun. Berarti dengan metode garis lurus tersebut kita bisa mengetahui biaya depresiasi per tahunnya senilai 24 juta. Yang disebut dengan biaya perolehan didepresiasi
Itu merupakan biaya perolehan dikurangi dengan nilai residu. Itu ya. Jadi dalam kasus PT Bromo ini, biaya perolehan itu akan didepresiasi. Berapa? Biaya perolehannya 120 juta. Jadi untuk depresiasi ini itu juga bisa diketahui dalam bentuk tarif depresiasi per tahun. Misalkan tarif depresiasi per tahun selanjutnya di sini 20% ini. Oke. Di sini misalkan tarif depresiasi per tahunnya 20% kan? Dari mana nilai 20% tadi? Nah, persentase depresiasi kan akhirnya ketemu nilai 100% kan? 100% dibagi dengan umur ekonomisnya tadi 5 tahun. 100 dibagi dengan 5 sama dengan 20. Jadi, apabila tarif depresiasi itu digunakan pada metode garis lurus, maka untuk tarif tersebut akan dikalikan terhadap biaya perolehan yang didepresiasi. Ini contohnya misalkan. Ini masih nyambung ke contoh yang pertama tadi, yaitu dari contohnya PT Bromo. 5 tahun kan, 2011 sampai 2015. Biaya perolehan terdepresiasi 120 juta. 120 juta di sini tadi nih, 120 juta. Kemudian tarif depresiasi 20%. Dari mana? 100 dibagi dengan umur ekonomisnya berapa? 5 tahun. 100 bagi 5 sama dengan 20%. Jadi depresiasi per tahunnya, kita hitung benar nggak sih? 20 bagi 100, maaf salah. 20 dibagi 100 dikali dengan 120 juta. Rp24 juta. Jadi akumulasi depresiasinya bagaimana? Akumulasi depresiasinya masih sama. Tahun yang pertama ya ngambil dari sini akumulasinya 24 juta. Tahun pertama berapa nilai buku? Yang tadi nilai buku itu kan sama dengan biaya perolehan didepresiasi dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Biaya perolehannya berapa? Biaya perolehan kita lihat kembali di sini biaya perolehannya. Ini tadi biaya perolehannya berapa? 130 juta. Truk dengan biaya perolehan 130 juta. Jadi 130 juta dikurangi dengan akumulasi depresiasinya berapa? 24 juta. Berapa hasilnya? 106 juta. Kita lihat di sini benar nggak? 106 juta. Oke, sama. Yang kedua juga gitu. Ini biaya perolehan depresiasi kan sama untuk 5 tahun. Tarifnya sama, bebannya sama. Jadi akumulasi depresiasi yang membedakan di sini. 24 tambah 24, 48 juta. Jadi nanti yang kedua ini biaya perolehannya 130 juta dikurangi dengan akumulasi depresiasinya berapa? 48 juta. Jadi sampai di tahun kelima untuk nilai bukunya yaitu senilai 10 juta. Sama enggak? Coba nilai bukunya sama dengan 10 juta. Kita lihat di sini. Nih, 10 juta. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode saldo menurun. Yang disebut dengan metode saldo menurun, itu jika kita mengenakan untuk biaya depresiasi dari tahun ke tahun, tahun pertama ke tahun kedua, ke tahun ketiga, itu nilainya semakin menurun. Kenapa? Karena didasarkan pada nilai buku.
Yang disebut dengan nilai buku itu apa? Nilai buku merupakan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Jadi, pada metode saldo menurun untuk tarif depresiasinya yang digunakan adalah tarif metode garis lurus dikalikan dengan 2. Tadi kan tarif metode garis lurus diperoleh dari nilai 100%. Depresiasi kan keseluruhan kan, berarti 100%. Dibagi dengan umur ekonomis. Hasilnya berapa? Hasilnya tadi kan 20%. 100 bagi 5 sama dengan 20. 20 ini kalau saldo menurun dikalikan 2. Sehingga metode ini sudah disebut dengan metode saldo menurun ganda. Ini 40%, 20 kali 2, 40. Pada metode saldo menurun ganda menghasilkan beban depresiasi yang besar pada tahun-tahun awal. Oke, misalkan di sini, sama contohnya dari PT Bromo. Pertama, kita mencari beban depresiasi. Beban depresiasinya tadi sama dengan 130 juta, 130 juta tadi merupakan biaya perolehan mesinnya dikalikan dengan tarif depresiasi 52 juta. Nilai buku pada awal tahun dikalikan dengan tarif saldo menurun. Oke. Jadi nilai bukunya sama dengan 130 juta dikurangi dengan 52 juta sama dengan 78 juta. Jadi tabelnya ini sama seperti sebelumnya tadi untuk tabelnya. Untuk perhitungan pertama, tahunnya kan 5 tahun. Biaya perolehan depresiasi yang diketahui tadi 130 juta. Tarif depresiasi 2 kali dari tarif pada metode garis lurus. Jadi beban depresiasi per tahunnya senilai 52 juta. Akumulasi depresiasi sama 52 juta. Jadi nilai bukunya bagaimana? Nilai bukunya diperoleh dari nilai buku akhir tahun sama dengan nilai buku awal tahun dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Jadi nilai 78 juta ini diperoleh dari 130 juta dikurangi dengan 52 juta. Sama seperti sebelumnya tadi. Oke, yang ketiga metode yang digunakan yaitu dengan metode satuan hasil. Pada metode satuan hasil, itu masa manfaatnya tidak dinyatakan dalam satuan waktu, melainkan dalam satuan hasil produksi ataupun dinyatakan dalam pemakaian yang diharapkan dari aset. Contohnya di sini, misalkan sama, ini PT Bromo tadi. Truk yang dimiliki oleh PT Bromo menempuh jarak sejauh 15.000 km. Berapa beban depresiasi per tahunnya? Misalkan untuk taksiran satuan hasilnya 100.000 km. Jadi biaya perolehan didepresiasi itu diperoleh dari biaya depresiasi persatuan hasil itu diperoleh dari biaya perolehan didepresiasi. Berapa biaya perolehan didepresiasi? 120 juta. Kembali ke awal tadi, biaya perolehan didepresiasi. Kita lihat. Nih, biaya perolehan didepresiasi 120 juta. Kita pindah ke metode satuan hasil. 120 juta. Dibagi taksiran satuan hasilnya 100.000 km. Jadi beban depresiasi per satuan hasil sama dengan Rp1.200. Untuk tahun pertama, depresiasinya 1.200 dikalikan dengan 15.000 km. Sama dengan 18 juta. Oke, di sini ada tabel untuk depresiasi pada metode satuan hasil. Pertama, satuan hasil produksinya berapa? Nih. Satuan hasil produksinya yaitu 15.000 km.
15.000 km sama 15.000 km. Depresiasi per tahunnya berapa? 1.200 nih, bukan depresiasi per satuan hasil. 1.200. Depresiasi per tahun sebesar 18 juta. Kemudian untuk akumulasi depresiasi karena masih tahun pertama ya sama 18 juta. Nilai bukunya diperoleh dari 130 juta dikurangi dengan 18 juta. Sama dengan 112 juta. Tahun kedua bagaimana? Tahun kedua ya 15.000 dikalikan dengan 15.000 tahun kedua. Asumsinya di sini tahun 2012 30.000 km ditentukan di awal tadi. Ada soalnya di sini. Tahun pertama 15.000, tahun kedua 30.000, tahun ketiga 20.000, tahun keempat 25.000, dan tahun kelima 10.000 ini sudah ditentukan. Depresiasi per tahun dihitung dari sebelumnya tadi. Oke, saya kira untuk ketiga metode, ada metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode satuan hasil sudah, sama perhitungannya sudah. Monggo dicermati dulu. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Terima kasih.